Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Julius Sudarnoto Okar. Saya bergembira dan berbahagia ketika Anda sudah mendengarkan video saya dalam episode sebelumnya tentang luka-luka batin. Semoga Anda mengerti, memahami bahwa luka batin itu soal kecil, tetapi itu luka yang akan mempengaruhi bahkan seluruh hidup kita. Bahkan lebih daripada itu bisa menjadi lubang untuk kegagalan hidup kita, untuk kuasa kegelapan juga masuk di dalam situasi seperti itu. Saya hanya mengatakan betapa pentingnya kita mengolah luka batin. Nah, bagaimana kita menyembuhkan? Dalam episode ini saya akan memberikan tip kecil. Tentu Anda sudah mendengarkan bagaimana disembuhkan dengan berbagai seminar yang mungkin Anda ikuti. Bagus, baik, pasti itu sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi Anda. Tapi ada satu hal yang mungkin saya mau sarankan, yaitu dalam episode sebelumnya tentang luka batin itu, yaitu kita harus menemukan inner child kita. Sudah saya terangkan juga inner child itu apa? Si kecil kita yang sebetulnya terluka. Ya. Kenapa si kecil kita terluka? Karena seringkali kita mengatakan, oh saya sudah mengampuni Bapak Ibu saya. Sekarang ini, saat ini ketika kita dewasa. Tetapi masih ada ganjalan-ganjalan yang terus berulang terus. Saya mengatakan, itu karena si kecil kita yang terluka pada waktu kecil belum disembuhkan. Yang terluka itulah si inner child kita yang ada dalam diri kita itu, yang membutuhkan kesembuhan, pengampunan dari segala luka yang telah dialami. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk saya ajak memberikan panduan kecil bagaimana menemukan si kecil itu. Itu pertama. Yang kedua, dalam panduan ini saya akan mengajak Anda untuk berimajinasi, berfantasi, membayang-bayangkan akan peristiwa yang masa lalu. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan katakanlah ini yang disebut dengan doa imajinasi? Doa imajinasi itu akan membawa kita kepada batin, di dalam batin, di pengalaman masa lalu. Memori-memori masa lalu yang terpendam, tersimpan dalam diri kita. Kalau komputer kita sebutlah itu sebagai software kita. Nah, kalau software kita itu negatif, suka, sakit, dan seterusnya, itu akan membuat software kita menjadi orang yang apa? Tidak merasa dicintai, tidak merasa dikasihi, dibukai, berbagai macam hal. Intinya tidak dikasihi. Nah, software itu akan mempengaruhi hardware kita di luar. Kita tidak bahagia. Ya, kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita mudah apapun juga yang negatif. Jadi software itu betapa pentingnya. Zaman ini orang bilang mengatakan mindsetnya berubah. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam sesi ini, dalam episode ini, saya akan mengajak Anda untuk membimbing, menuntut Anda untuk bertemu dengan si inner child Anda, bertemu dengan si kecil Anda, dan kita mohon dalam pertemuan itu Yesus sendiri yang mengampuni, yang menerima dan mencintai Anda. Karena Yesus mengatakan bahwa datanglah kepadaku anakku, datang. Tuhan mencintai kita apa adanya, ya, seperti diriku sendiri. Dia menerima saya seperti apa. Dan Yesus mengatakan, Bapakku di surga, aku adalah anak. Ya, aku mencintai Bapakku. Demikian pun Yesus mengatakan, kalian adalah anak terhadap Bapa. Nah, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan Bapa dan anak, hubungan akrab, hubungan mesra, sahabat. Yesus mengatakan engkau sahabat. Maka, saudara terkasih, dalam panduan nanti, saya mohon kepada Anda ketika Anda mendengarkan ini, Anda sendirian, ya, Anda sendirian, tidak ada gangguan dari anak, dari suami, dari siapapun sendirian, dengarkan, ya. Di mana kurang lebih Anda 10 menit mendengarkan apa yang saya akan pandu. Percayakan apa yang saya katakan, ya. Itu. Nah, kalau belum muncul, bisa diulang berkali-kali. Kapanpun juga Anda ulang, Anda ketemukan lagi semua itu, ya. Apa yang Anda alami, memori masa lalu, Anda reframe, Anda reset again, ya, supaya software Anda bersih murni. Anda adalah anak Allah yang dikasihi Tuhan. Kita orang Katolik sungguh-sungguh percaya akan hal itu. Tuhan memberikan kita anugerah yang besar.
Karena itulah saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk ke sana, mari kemudian saya akan pandu Anda sekali lagi, ikuti semua apa yang saya instruksikan, ya, percayalah. Nah, apa yang Anda butuhkan sekarang, kalau Anda sendirian, Anda boleh tiduran di tempat tidur, ya, nyalakan lilin, kemudian nyalakan lilin, di sana ada tidur, ada rileks, di sana tidak ada gangguan, pintu dikunci supaya Anda sendirian, ya, supaya tidak ada gangguan nanti dalam perjalanan itu. Dan seandainya terganggu pun bisa dilakukan lain waktu dengan adanya panduan ini. Jadi saudaraku terkasih, mari kita mendengarkan panduan, bertemu dan menemukan inner child kita, supaya kita menjumpainya, supaya disembuhkan si inner child itu, dan Yesus menyembuhkan dia, menyembuhkan kita, dan semoga software kita menjadi software yang bersih, yang murni, dan kita isi dengan buah-buah roh, buah-buah kebaikan, buah-buah damai, cinta kasih, kesabaran, berhati. Sekali lagi, mari ikuti apa yang saya instruksikan. Jadi para saudara yang terkasih, mari sekarang Anda duduk tenang di kursi yang enak, yang nyaman, atau di tempat tidur. Anda boleh terlentang, ya, dengan rileks. Kalau boleh nyalakan lilin sebentar, supaya itu juga membantu Anda, supaya Roh Kudus tinggal dalam diri Anda. Baik para saudara yang terkasih, Anda sudah siap? Ya, sebentar singkirkan segala hal-hal lain. Sekarang Anda duduk atau Anda terlentang di tempat tidur. Oke, ikuti semua apa yang saya perintahkan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutuplah mata Anda. Tutuplah mata Anda. Jangan buka sebelum saya perintahkan untuk dibuka. Ya. Sambil Anda menutup mata, mohonlah Roh Kudus untuk datang, supaya mendampingi Anda, menjaga Anda, memelihara Anda, dan membuka hati Anda, memori-memori masa lalu, juga pengalaman-pengalaman yang lalu yang mungkin tersembunyi, yang tidak Anda rasakan, hingga akan muncul kemudian dibuka. Sekali lagi, mohon Roh Kudus datang kepada Anda. Sambil Anda mohon Roh Kudus, tariklah nafas pelan-pelan, kurang lebih 5 kali. Tarik nafas lagi pelan, tarik, tahan sebentar, lepaskan. Tarik lagi, tahan, lepaskan. Coba lihat pundak Anda, lihatlah bawah mata Anda, apakah tegak. Harus santai, harus rileks. Sekali lagi tarik nafas, sambil menyadari kehadiran Roh Kudus mendampingi Anda, supaya membuka misteri. Roh Kudus tahu apa yang ada di dalam lubuk hati Anda yang terdalam, yang tersembunyi, supaya dibuka, dilacak di atas ke permukaan, ya, dalam kesadaran Anda, ya, dalam software Anda. Sekarang tarik nafas lagi pelan, tarik nafas lagi pelan. Oke, baik. Anda tenang, Anda rileks, tubuh Anda, pundak Anda, kelopak mata Anda rileks. Sekarang saya ajak berjalan-jalan di suatu hutan yang rindang. Anda berjalan di pinggir jalan aspal, berjalan dengan rileks, dengan santai. Anda mau sendirian dengan diri Anda sendiri. Kemudian Anda berjalan dengan tenang, ada hirupan angin yang dingin sejuk menerpa tubuh Anda, wajah Anda sangat-sangat sejuk, sangat-sangat damai. Anda berjalan masuk ke hutan, ya, masuk ke hutan pelan-pelan ke sana. Anda jalan, lihat di sana. Kemudian Anda berjalan terus pelan, lihat kiri kanan, bunyi dedaunan, bunyi pohon, bunyi burung. Ya, suasana begitu sejuk dan begitu nyaman. Ketika Anda berada di suatu tempat, Anda melihat ada suatu lubang besar, ya, semacam jurang gitu. Tanpa Anda sadar, dilihat di situ ada tangga turun ke bawah. Lalu Anda mengikuti dorongan hati Anda masing-masing, dorongan Anda turun ke bawah. Lihat tangga turun ke bawah itu. Anda turun,
turun, lagi turun, terus pelan-pelan. Anda rasakan tempat yang sunyi itu, yang sejuk itu. Lalu ketika Anda turun, Anda melihat suatu pintu, ya, Anda dorong pintu itu, Anda dorong, Anda buka. Masuklah ke pintu hatimu yang terdalam itu. Itulah hatimu, dan kamu lihat di sana pemandangan yang begitu luar biasa, begitu bagus, begitu nyaman. Ada pohon, ada bunga, bunga mawar, bunga lili, bunga apa saja yang Anda suka ada di situ semua. Wow, ada lampu cahaya sinar, begitu dalam, begitu indah, begitu sejuknya Anda masuk ke sana. Kemudian Anda berjalan pelan-pelan, lalu ada suatu danau kecil di situ, ada air yang bergelimang, ada ikan di situ, dan Anda duduk di pinggir danau itu. Anda duduk dengan tenang, Anda melihat begitu damai. Damai yang dikatakan oleh Yesus, yang tak dapat diberikan oleh dunia. Damai, begitu damai. Anda duduk di sana. Anda begitu tenang, Anda melihat pepohonan lagi kiri kanan. Ya. Anda melihat dedaunan bunga-bunga yang indah di kiri kanan, suara burung yang begitu indah, dan wangi-wangian tanah yang agak lembab. Lalu dalam hati Anda bertanya, Anda mohon supaya si kecil Anda muncul. Anda muncul, si kecil Anda datang kepada Anda. Mohonlah Roh Kudus untuk memunculkan di situ. Anda berdoa sebentar untuk bertemu dengan si kecilmu di tempat di mana yang begitu indah yang Anda lihat. Mohonlah, katakan kepada si kecilmu, adikku, aku mau berjumpa denganmu. Sudah lama aku merindukan perjumpaan ini denganmu. Munculkanlah dirimu, nak. Munculkanlah dirimu, adikku yang kecil. Aku berjumpa, aku kangen, aku rindu bertemu dengan kau. Aku ingin supaya bertemu dan memelukmu, merangkulmu. Itulah doamu yang sangat dalam, yang mau menjawab segala kegelisahan, kelukaanmu di masa lalu. Kamu diam sebentar, tarik nafas lagi, dan mohon kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, supaya si kecilmu datang dan muncul. Tak lama kemudian, kamu melihat, tetap matamu tertutup, dari mata batinmu, kamu lihat di kiri kananmu, di dekat danau itu. Kamu lihat, kamu berjalan, kamu lihat sepertinya di sebuah pohon ada seseorang menengok kepadamu. Lalu kamu bergegas-gegas ingin melihat siapakah dia. Ada seseorang yang ngintip-ngintip kamu. Oh, mungkin itu si kecilmu. Nah, kau panggil nama kecilmu, siapa namanya dia? Panggillah. Ajaklah dia bertemu denganmu. Ya, oke. Coba lihat pandangan. Kalau bertemu dengan dia, angkat tangan kananmu, lambaikan tangan kanan kepada dia. Di, kemari, datanglah kemari. Aku bertemu dengan kau. Kau panggil nama dia. Dia agak malu-malu. Dia agak takut-takut. Jangan takut, di, kemari. Lalu kau panggil dia, kau mendekat kepada dia, dan kau bertanya, adik, sini. Lalu kau rangkul dia. Kau peluk dia, katakan, aku mencintaimu, aku sayang kepadamu. Aku sudah lama bertemu dengan kau, adikku. Lalu adik itu mulai ragu-ragu, apakah siapakah ini? Jangan takut, aku adalah kakakmu, percayalah, adik. Nah, bagi mereka yang belum bertemu dengan si kecil, silakan terus mencari di keliling, tetap dicari. Bagi yang sudah bertemu, ayolah dia bermain-main, gendenglah tangannya dia, bermain-main. Bagi yang belum, carilah ya. Mungkin Anda merasakan, mungkin dia si kecil itu masih takut di mana juga berada. Terus pelan-pelan Anda cari, pelan-pelan Anda cari, bertemu dan mohon supaya si kecil itu datang. Bagi yang sudah bertemu, ajak dia bermain, ajak dia diajak omong, lalu bertanya, kenapa wajahmu sedih, kenapa bajumu kok jelek sekali, baju apa ini, kenapa kok bisa begini. Kamu tanya. Ya, kau tanya dia, kenapa kau begini, kenapa, pengalaman apa yang membuat kamu terluka. Terus kamu ajak dia supaya dia berani ngomong kepada kamu. Duduk berdua, ajaklah dengan penuh keakraban, penuh kemesraan.
kamu dendam, gandeng tangannya, biar dia bercerita apa saja yang dia mau. Seandainya dia tidak mau bercerita, ajaklah dia bermain. Ya, apa saja mungkin ada bermain, lari-lari, main bola, main kelereng, main apa, silakan ajak dia bermain. Tapi sekali lagi bagi yang belum bertemu, sekali lagi Anda terus mencari di sekeliling dalam itu dilihat. Di manakah dia bersembunyi? Oh, di semak-semak itu ada lagi yang mulai mengintip-intip. Kau dekat, oh, adik sini. Lalu kau tangan kirinya kau lambaikan ke dia. Lalu sini. Nah, ketika Anda sudah bertemu dengan si kecilmu, ajak dia bermain. Ajak diajak ngomong, carilah informasi dari dia tentang pengalamanmu masih kecilmu. Ya. Coba kamu ajak ngomong, ajak bicara, kenapa dia, apa yang terjadi. Biarlah dia berbicara dari hatinya yang terdalam. Biarlah dia berbicara dari hati yang terdalam. Mengapa bajumu, kenapa celanamu seperti apa, kok rambutmu berantakan seperti ini, kenapa demikian, ada apa. Bertanyalah terus menerus, biar dia mengungkapkan keluhan hatinya. Ya, biarlah dia bertanya. Kemudian Anda tanya terus, ada jalan lagi, ya Anda bisa berlari lagi, coba lihat wajahnya. Dari tadi yang sedih, yang susah, sekarang agak sedikit gembira, karena dia telah mengungkapkan pengalaman batinnya, pengalaman keterlukaannya pada kamu. Dan ia sungguh-sungguh bergembira, sangat bergembira. Dan kamu juga bergembira. Ajak lari-lari lagi, bermain-main lagi. Kemudian dari situ, kemudian kamu tadi sudah membawa makanan yang dia sukai. Ada permen, ada roti, ada coklat. Adik ini kasih roti tadi kakak bawa roti untuk kamu, karena kakak yakin bahwa aku bertemu dengan kamu. Kesukaanmu roti ini, coklat ini, permen ini. Silakan makan, bercerita lagi. Biarlah dia bercerita segala sesuatu yang dia tersembunyi. Memori masa lalu dibongkar, dilihat, ditunjukkan. Oke. Ketika sudah selesai semua, kemudian ketika sedang bicara, kemudian dari kejauhan kita lihat itu siapa tuh ya? Oh, itu Yesus datang kepada kita, lihat wajahnya begitu ceria, memancar, datang kepada kita. Coba lihat. Oh, tadi Yesus datang, memang aku tadi mohon supaya Yesus datang kepada kita. Coba kita dekati, kita si kecil dan kau pegang, kau rangkul dia, kau pegang dia, mendekati kepada Yesus. Dan kita bertemu dengan Yesus juga bergembira denganmu, lalu bergandengan tangan. Si kecil ada di tengah, Yesus ada di sebelah kanan si kecil, dan kamu berada di sebelah kiri, kamu bergandengan tangan. Berjalan, bercerita lagi semua, seperti murid Emmaus yang bercerita itu. Menceritakan semua kesakitan di masa lalu, dan Yesus dengan tersenyum memandangmu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Begitu Yesus menerima anakku kecil. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku sayang padamu. Jangan takut. Ya. Aku menerimamu apa adanya, seperti engkau adanya, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan. Coba kau lihat dalam kitab suci. Orang berdosa pun datang kepadaku, anak kecil pun datang kepadaku. Aku merangkulnya, menyukainya. Ya Yesus, terima kasih Engkau telah menerima aku, merangkul aku. Dan Yesus bertanya, anakku, adikku, bolehkah orang-orang yang telah melukai hatimu datang kemari? Aku akan panggil mereka datang. Si kecil tampaknya mulai ragu-ragu, tapi kemudian kakak bilang, biar kedatangan papa, datangkan mama, datangkan kakak, datangkan siapa saja, datang yang melukai hatimu. Ya, oke, iya kak, boleh kak. Kemudian datanglah bapak, datanglah ibu, datanglah mbak, datanglah kakak, datanglah orang-orang yang telah melukai hatimu, guru, teman-teman, orang-orang yang telah melukai hatimu. Apa saja kalau mereka datang kemari. Lalu kamu takut mulai saat dia kelihatannya takut, dia bersembunyi di balik sekarang. Tidak apa-apa, jangan takut. Engkau aman di tanganku. Yesus ada di sini. Lalu Yesus berkata, maukah engkau mengampuni mereka? Enggak mau, takut. Mereka telah melukai hatiku. Ya, mungkin tak apa-apa, nggak boleh dipaksa dia, nggak apa-apa. Sekarang Yesus mau mendoakan mereka, mengampuni mereka. Lalu Yesus datang, meletakkan tangan atas mereka satu persatu, diletakkan, diampuni segala dosa-dosa entah yang sudah hidup atau yang meninggal, diampuni oleh Yesus.
Yesus mengampuni mereka semua. Dan semua diampuni. Lalu kemudian Yesus dan juga minta kepada si kecil, bersedia engkau mengampuninya. Akhirnya si kecil bersedia mengampuni mereka semua. Lalu kemudian, kalau begitu mari kita berpelukan satu sama lain. Yesus merangkul semua dan merangkul si kecil dan merangkul si kakak bersama, berdamai satu sama lain karena saling mengampuni satu sama lain. Begitulah kira-kira. Kemudian orang-orang yang telah melukai itu mulai pergi, mulai kembali ke sana dan tinggal bertiga, si kecil, kakak, dan Yesus. Kemudian Yesus berkata, begitulah, terima kasih ya dia, aku mengampunimu, aku mengampuni orang-orang ini, maka engkau pun pantas mengampuni. Nah, sekarang damai hatimu, aku mencintai, bersandarlah kepada aku. Kalau ingin damai, datanglah kepada aku. Akulah aku akan datang, akan menyentuh dan menyembuhkan luka-lukamu. Luka apa saja akan saya sembuhkan. Lihat, salib itu saya terluka, tapi saya menyembuhkan karena salib itu. Kalau engkau sakit, pandanglah luka-luka itu, pandanglah salib itu, pandanglah darah dan air yang mengalir dari lambung. Ya, oke. Mari kemudian Yesus merumpahkan tangan kepada si kakak dan si adik. Aku mengampunimu, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus pergi pelan-pelan melambaikan tangan. Kemudian Yesus pergi dari tempat itu. Sekarang tinggal berdua, si kecil dan si aku. Berdua, lalu gembira sekali si kecil bersuka-cita karena bebannya yang begitu besar sudah diambil oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Lalu kemudian pelan-pelan si kecil pamitan kepada si kakak, "Kak, aku pergi dulu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau kakak punya kesempatan bersama-sama, panggillah aku akan bertemu lagi, aku akan menolong kakak, aku akan menjadi malaikat kakak. Kalau kakak sedang kesusahan, sedang apa, kita saling tolong-menolong, ya kak." Lalu si kakak bergembira sekali, lalu melambaikan tangan kepada si adik, dan adik pergi untuk kedamaian, hilang dari pandangan. Lalu kita mulai, si kecil, si besar, kita mulai begitu damai. Beban itu dilepaskan dari tubuh hatinya yang terdalam luas. Lalu dia berjalan lagi, dia memandang lagi air, bunga, pohon, burung, berlain warnanya menjadi begitu damai. Tadinya berat, sekarang begitu bermakna. Semua indah, semua susu memberikan ringanan. Kemudian pelan-pelan, berjalan lagi pelan-pelan, lalu naik tangga sebentar, membuka pintu, lalu pintu ditutup, lalu naik ke tangga yang tadi ada, naik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda berada di atas lagi, dan di hutan itu Anda berjalan pelan, ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa tentram. Karena Tuhan Yesus mencintai aku, menerima aku apa adanya. Lihatlah, Anda berjalan lagi ke pinggir jalan lagi, dan di sana Anda mulai sadar, Anda kembali ke tempat Anda tadi berasal. Sekarang Anda buka mata Anda lihat di mana Anda berasal. Begitulah, Anda telah menemukan si kecil itu. Ya, Anda berjalan lagi dengan penuh kegembiraan, dan lihatlah wajahmu. Tidak lagi suntuk, tidak lagi sedih, tidak lagi kaku, tapi penuh kedamaian. Karena si kecilmu dalam dirimu telah damai, telah sungguh-sungguh baik, menjadi anak yang baik. Demikianlah panduan saya ketika Anda bertemu dengan si kecil. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah panduan yang mungkin bisa Anda pakai sekali lagi berulang-ulang ketika Anda belum menemukan si kecil. Dan kalau tidak menemukan si kecil, tidak apa-apa, jangan dipaksa. Sekali lagi, jangan dipaksa. Pada waktunya akan muncul beberapa luka-luka batin yang ada dalam diri Anda. Sekali lagi para saudara, betapa pentingnya kita mengubah software kita, dunia batin kita. Ya. Ketika dunia batin kita begitu damai, begitu tentram, kita damai tentram dengan kedamaian Kristus. Hanya Kristus yang menjadi akar hidup kita. Bersama Dia, segala luka kita, segala dosa kita, segala kemalangan kita dihapus oleh Yesus. Itulah saudara terkasih. Ubahlah software Anda.
Ubahlah software kita. Hanya Anda membuka hati kita, izinkan Tuhan mengubahnya. Maka saudaraku terkasih, saya bersyukur, bergembira bisa membantu Anda menjadi anak Allah yang luar biasa, ya. Anak Yesus, anak Bapa. Maka saya sungguh berharap pelan-pelan Anda ubah bersama Yesus, supaya nanti hardware Anda di luar, perilaku Anda kepada siapapun begitu damai. Ketika cinta kasih ada dalam hati Anda, karena Anda adalah anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita semua, mencintai kita apa adanya. Saudara, pasti ini tidak mudah saya katakan, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Prinsip penting di dalam penyembuhan luka batin adalah apa? Extra patient and gentle. Harus sabar, harus lembut. Ya. Ketika gagal, tidak apa-apa. Itulah bagian Anda, sehingga Anda mencintai diri Anda apa adanya. Karena Tuhan mencintai Anda pun harus mencintai diri sendiri. Tidak boleh kita tidak mencintai diri sendiri. Karena Yesus lebih daripada Anda. Saudara, mari kita lanjutkan hidup kita dengan penuh sukacita, karena hati Anda sudah damai, sudah tentram, sudah bahagia, sudah penuh kegembiraan, penuh sukacita sebagai hadiah Paskah. Semoga Paskah ini membuat Anda lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih sukacita, karena Tuhan telah menyembuhkan luka Anda. Sekali lagi, semoga luka-luka ini menjadi berkat, menjadi rahmat berlimpah dalam hidup Anda masing-masing. Sekali lagi saya akan berdoa untuk Anda, semoga Tuhan memberkati Anda. Dan jangan lupa saudara terkasih, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, di dalam melakukan segala sesuatu, undanglah Roh Kudus. Ya, undang Roh Kudus supaya membuka hati Anda, supaya Anda dapat menerima segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Mari saya berkati untuk Anda semua. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Lewat tangan hamba-Mu ini, Engkau telah menyembuhkan luka-luka batin dari anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami tahu itu semua terjadi, Kau izinkan terjadi, supaya dengan luka-luka itu anak-anak-Mu ini dapat membantu menyelamatkan orang-orang yang punya luka yang sama. Engkau telah menyembuhkan Tuhan Yesus luka-luka anak-Mu ini yang telah tersembunyi puluhan tahun, dimanapun juga, di masa kecilnya, juga di masa ketika dalam kandungan ibunya, mungkin ditolak oleh ibunya, mungkin ditolak oleh bapaknya, siapa saja, atau berupa pelecehan seksual dimanapun juga yang telah dilakukan oleh banyak orang. Tuhan, kami percaya tangan hamba-Mu, lewat tangan hamba-Mu ini, mereka telah disembuhkan. Bunda Maria, rangkullah luka anak-Mu ini. Ketika mereka sedang kesusahan, ketika mereka merasa tidak ada harapan, rangkullah. Jadilah ibu bagi mereka. Semoga latihan luka-luka batin ini, panduan luka batin ini dapat menyembuhkan Anda. Percayalah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang adalah Tuhan Yesus yang sama, yang telah bangkit. Sekarang dengan berkat hamba-Mu ini, Ia menyembuhkan semua dalam hidup Anda semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan selalu besertamu. Amin.